Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akbar dari Farmasi Unisba angkatan 2019, dan saat ini saya akan menjelaskan suatu materi tentang larutan isotonis dari mata kuliah Farmasi Fisika. Pengantar larutan isotonis. Pada definisinya, larutan isotonis adalah larutan yang mempunyai tekanan osmosis sama seperti jaringan yang bersangkutan, yaitu setara dengan larutan NaCl 0,9%. Pada larutan isotonis terdapat dua peristiwa lain, yaitu ada efek hipotonis dan ada efek hipertonis. Untuk efek hipotonis sendiri adalah kondisi ketika sel tubuh atau ketika eritrosit mengembang dan kemudian pecah atau hemolisa. Sedangkan untuk hipertonis adalah kondisi ketika sel akan kehilangan air dan menciut atau krenasi. Pengantar ekivalensi NaCl. Ekivalensi NaCl atau ENaCl merupakan jumlah NaCl yang sebanding dengan 1 gram zat. Metode ini lazim digunakan untuk mengatur isotonitas lebih dari suatu zat dalam larutan. Soal metode ekivalensi NaCl. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ENaCl 0,45, natrium benzoat 1 mg dengan ENaCl 0,22, BHA 5 mg dengan NaCl 0,6, di mana ditambahkan aqua atau air sebanyak 5 ml. Pertanyaannya, 1. Injeksi larutan yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Isotonis, hipotonis, atau hipertonis? 2. Bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang dilakukan? Pembahasan. Bobot NaCl murni adalah 0,9 per 100 kali 5 mili, yaitu 0,045 gram per mili. Bobot NaCl dalam larutan, gram zat kali ENaCl. Atropin sulfat 50 mg yang diubah ke dalam gram, yaitu 0,05 gram, dikali dengan 0,045 adalah 0,225 gram. Natrium benzoat 1 mg diubah ke gram jadi 0,001 gram dikali 0,22, yaitu 0,00022 gram. Dan BHA 5 mg diubah menjadi gram, yaitu 0,005 gram dikali 0,6 gram dikali 0,6 menjadi 0,003 gram, sehingga totalnya adalah 0,2572 gram NaCl. Sehingga jenis injeksi yang dihasilkan adalah injeksi hipotonis. Sekarang, perhitungan isotonis metode ekivalensi NaCl. Pertama, kita hitung dulu untuk bagian zat atropin sulfat. Pertama, kita cari tahu dulu masanya, yaitu 50 mg yang kita ubah menjadi gram menjadi 0,05 gram. Kemudian ada ekivalensi NaCl, yaitu 0,45. Lalu kita cari juga gram dikali ekivalensi NaCl, yaitu 0,05 dikali 0,45, yaitu 0,225. Kemudian kita cari persennya, yaitu 0,05 gram per 5 mili kali 100 adalah 1. Kemudian persen dikali ekivalensi NaCl, yaitu 1 dikali 0,45 menjadi 0,45%. Untuk zat kedua adalah natrium benzoat, di mana masanya atau gram adalah 1 mg yang diubah menjadi gram, yaitu 0,001 gram. ENaCl adalah 0,22, lalu gram kali ekivalensi NaCl, yaitu 0,001 dikali 0,22 menjadi 0,00022. Lalu persennya atau persen 0,001 gram dibagi 5 mili dikali 100 sama dengan 0,02. Dan persen dikali ekivalensi NaCl adalah 0,22 dikali 0,22. Hasilnya adalah 0,0044%.
Kemudian untuk zat terakhir yaitu BHA, di mana masanya adalah 0,005 gram, ekivalensi NaCl adalah 0,60 gram dikali ekivalensi NaCl adalah 0,005 dikali 0,60 adalah 0,003 persen. Untuk zat BHA adalah 0,005 gram dibagi 5 mili dikali 100 sama dengan 0,1. Dan untuk persen dikali ENaCl adalah 0,1 kali 0,60 sama dengan 0,6%. Sehingga total perhitungan gram NaCl untuk bagian ini, total gram dikali dikali ekivalensi NaCl adalah 0,2572 gram NaCl, dan total persen dikali ekivalensi NaCl adalah 0,5144 per 100 dikali 5 mili adalah 0,2527% NaCl. Selanjutnya, kebutuhan NaCl-nya ada massa atau gram, di mana di sini 0,9 dikurangi 0,0572 gram NaCl, lalu gram dikali ekivalensi NaCl adalah 0,87428 gram NaCl murni, dan total persen adalah 0,9 dikurangi 0,02527% dan persen dikali NaCl adalah 0,87424% NaCl. Untuk dextrosa, ekivalensi NaCl-nya adalah 0,18 gram dikali ekivalensi NaCl adalah 0,87428 persen dikali ekivalensi NaCl adalah 0,87424, sehingga total keseluruhan menjadi masanya adalah 4.857,2 gram. Gram dikali ekivalensi dibagi ekivalensi NaCl adalah 0,87428 dikali 0,18 dibagi 0,18. Persen adalah 4,85572 dibagi 5 kali 100, dan persen dikali ekivalensi NaCl dibagi ekivalensi NaCl-nya adalah 0,87428 dibagi 0,18 sama dengan 0,2429. Sekian dari pemaparan yang saya lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.